Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Jumat 5 September 2025. Setelah kita sibuk melakukan berbagai macam tugas pekerjaan kita di sepanjang minggu ini, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beristirahat sepanjang malam dan tidur di dalam naungan Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita masih belajar mengenai hukum-hukum Tuhan di dalam hukum Taurat yang awalnya diberikan kepada orang Yahudi, tetapi juga menjadi tugas kita untuk mengerti dan mempelajarinya. Dan itulah yang kita lakukan di sepanjang bulan ini dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan hari ini saya beri judul Hukum Taurat Kudus. Kita akan membaca ayat hafalan kita dalam Roma 7 ayat 12 yang berbunyi demikian. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Saudara, di dalam Roma pasal 7 ini Paulus memberikan perdebatan mengenai arti hukum Taurat dan juga perjuangan hukum Taurat dan dosa yang seringkali berperang di dalam diri Paulus dan kita semua. Saudara, di dalam hidup kita manusia jatuh dalam dosa, maka tabiat dosa, karakter dosa itu ada di dalam diri kita. Dan Paulus sadar bahwa sekalipun tidak ada hukum Taurat, Tuhan memberikan kesadaran moral ini kepada setiap orang. Karena itulah, setelah hukum Taurat diberikan, kita semakin mengerti bahwa bila kita melanggar akan ada hukuman atau ganjaran yang harus kita tanggung. Tetapi hukum Taurat itu sendiri bukanlah dosa atau jahat, tetapi justru merefleksikan kebenaran Tuhan di dalam diri manusia. Di dalam Roma 7 ayat 7 ini Paulus menekankan misalnya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakannya, jangan mengingini. Maksud dari ayat ini bukan berarti setelah ada hukum Taurat kita baru tahu kita berdosa. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan ayat tadi adalah hukum Taurat mengekspos sinfulness kita, keberdosaan kita, sehingga kita makin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita binasa. Dan dalam ayat hafalan yang tadi kita sudah baca, Paulus menekankan bahwa hukum Taurat itu kudus dan mulia. Hukum Taurat itu benar dan baik. Oleh karena itulah hukum Taurat patut ditaati. Sekali lagi, bukan untuk kendaraan agar kita selamat, tetapi agar kita menunjukkan buah-buah pertobatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara terus membaca di dalam pasal 7 ini, Paulus memberikan satu pertentangan di dalam dirinya. Di satu sisi ia mau melakukan yang baik, tetapi di sisi yang lain justru yang tidak baik yang ia lakukan. Paulus mencatat itu di dalam ayat 21 misalnya, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bahkan Paulus berkata, ia celaka, siapa yang dapat melepaskan hal ini dari dirinya? Tetapi Paulus menutup dalam ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus sadar dan ini menjadi perjuangan kita semua, bukan hanya Paulus saja. Karena itulah tanpa Yesus kita seharusnya binasa. Kita tidak bisa melakukan dari requirement atau kewajiban hukum Taurat.
Tetapi puji bagi nama Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita sudah melakukan hukum Taurat untuk mewakili kita, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa dan tidak ada dalam penghukuman. Karena itulah di dalam pasal selanjutnya ayat 8 Paulus menekankan dengan keberanian dan keyakinan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sekalipun selama kita hidup kita masih terus berjuang melawan daging kita, melawan dosa yang berusaha menghantui hidup kita, namun di sisi lain Yesus di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk menang atas dosa. Dan apapun yang terjadi saat kita kembali kepada Tuhan, tidak ada lagi penghukuman bagi kita di dalam Kristus, karena Ia sudah menebus kita dari kutuk dosa. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memotivasi kita terus untuk hidup dalam kekudusan, hidup menghormati hukum-hukum Tuhan yang Tuhan tanamkan di hati kita masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.